proklamator yang mempersatukan Republik Indonesia. Nggak mungkin dia akan bicara suku, provinsi, pastinya dengan penuh kehati-hatian. Beliau juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, Ketua MPR kita, kemudian juga tokoh 4 pilar, bagaimana yang namanya konstitusi, undang-undang dasar, Pancasila, perahu kebangsaan yang namanya NKRI itu memang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Beliau juga anak biologis sekaligus anak ideologisnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang sehari-harinya memikirkan bagaimana negara ini harus utuh. Jadi kalau dilihat dari sana, sudah tidak mungkin. Bagi Mbak Puan itu NKRI harga mati. Kalau kita mau lihat sejarahnya lagi, bagaimana kakek beliau rela tahtanya diturunkan, asal negara ini utuh, asal tidak ada ribut-ribut di sini. Nah, kami juga pastikan betul dilihat dari rekam jejaknya. Biasanya reaksi, aksi-aksi yang agak menyimpang itu kan karena memang posisinya tidak nyaman. Kalau Mbak Puan ini kan ya boleh dibilang sudah selesai dengan dirinya, Pak. Dari bawah sudah jadi ketua partai. Tapi kenapa sampai difitnah ada nama Puan Maharani yang Bang Arteria ya? Itu tadi, secara akal sehat ya, itu sudah bisa kita katakan ini hoax, ini berita bohong, ini nggak mungkin. Munculnya dari mana ya Bang? Yang orang waras sekalipun pastinya berpikir, dengan begitu sederhana dikatakan ini berita bohong. Nah kalau munculnya dari mana, ya kita juga, ya mohon maaf, ya kita juga menenggarai belakangan ini memang ada desain besar yang mungkin saja akan mendowngrade Mbak Puan, baik melalui sosial media, baik melalui sikap, kegiatan. Saya juga kemarin juga sempat sedih Bang Pigai, Mbak Puan beli jagung, dikomentarin macam-macam. Padahal itu hal yang biasa, itu kedekatan dengan Pak Menteri. Ya. Kemudian juga, kenapa begitu? Tahu nggak kenapa? Kenapa Bang? Karena agak sulit untuk mengkritisi dan mencari salahnya Mbak Puan saat ini. Kalau kita mau jujur ya. Ada unsur politik artinya? Enggak juga lah, kita terlalu prematur untuk itu. Karena memang ya mohon maaf Mbak Puan ini saat ini mungkin ya sudah sangat sempurna ya. Kalau dilihat sebagai politisi dia memiliki semuanya. Oke. Punya partai yang solid, punya wilayah kerja, punya jejaring, punya basis massa, logistiknya juga mumpuni, dan saya pikir semua prasyarat itu juga terpenuhi. Tapi kembali lagi kita juga ingin sampaikan bahwa kejadian ini kalau boleh nggak terulang lagi. Sayangnya Mbak Puan sama Papua, sama Jawa Tengah, sama seluruh provinsi ini ya itu luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Tapi nama Jokowi, nama Ganjar Pranowo yang semuanya merupakan bagian dari PDI Perjuangan juga ada di cuitan ya, itu Bang. Itu dia yang saya katakan tadi. Apakah logik masuk nggak rasio legisnya Mbak Puan menyuruh untuk menghancurkan keluarganya sendiri? Itu sama sekali nggak logik. Pahami beliau, nggak ada lah peradaban PDI Perjuangan itu ya politik yang membangun peradaban, spiritnya mempersatukan dan bagaimana giat-giatnya penuh dengan kemanfaatan. Jadi ini bukan kita banget mainan seperti ini. Banteng itu tarungnya ini dadaku, kita hadapan satu-satu. Nggak ada main belakang, nggak ada main-main gerakan infiltrasi dan upaya-upaya senyap. Nah kembali lagi, kita sadar betul lah, ini kan ibarat pohon sudah semakin tinggi dia, anginnya semakin kencang gitu loh. Kan memang kinerja Mbak Puan ya alhamdulillah baik dari Menko perempuan pertama yang sukses, ya kan, ketua DPR yang sukses, dan bagaimana saya yakin semua fraksi di DPR merasakan kepemimpinan Mbak Puan secara nasionalis. Kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan undang-undang yang agak seksi ya, BPIP kala itu, Mbak Puan mengatakan ini harus melibatkan semuanya. Pancasila 18 Agustus itu punyanya Indonesia. Kamu tidak boleh paksakan 1 Juni untuk semuanya. Keyakinan kita. Tapi kita punya Prabu besar NKRI yang harus juga kita selamatkan. Bang Terry, kalau misalnya kita kembali lagi ke cuitan, ada ini Twitter yang masuk. Ada yang mungkin menafsirkan arti dari cuitan Bung Pigai. Ada yang bilang, jadi mungkin maksudnya begini,
presiden ke depan itu jangan melululah dari Jawa Tengah, berharap ada perubahan besar, katanya begitu. Tanggapan Anda? Ya apapun itulah, saya kan tidak ahli tafsir ya. Ya saya juga ingin mengatakan ya kita tidak patut juga berandai-andai. Pemilunya masih jauh. Kita juga nggak tahu kalau di PD Perjuangan itu kan kita sangat taat asas ya. Siapa yang akan diusulkan pun kami juga belum tahu. Semua kader pada saat ini fokus untuk bagaimana mensupport Pak Jokowi untuk keluar daripada Baik. pandemi COVID-19 ini, bukan yang lain. Baik Bang Arteria. Kerja-kerja kita. Bang Teddy tanggapannya. Bang Teddy, ini cuitan juga sekarang masih ada, belum dihapus sama sekali dan sudah dikonfirmasi oleh Bang Pigai. Oke, saya coba balik ya kita fokus ke judul dari acara ini.